Ya, ini untuk pembagian kelompoknya Bapak Ibu silakan. Kelompok 1 ada Ibu Kamila Azharu, Ibu Isti Yuliarni, Dr. Muhammad Iza, Bapak Ponco Wahyu, Bapak Sutrisno dan Ibu Sri Hartini. Kelompok 2 ada Ibu Sri Ratnawati, Ibu Artista Lutfiana, Ibu Eka Salsasari, Dr. Arbana Eka Juwita, Dr. Mega Maharani, Bapak Timbul Pranoto. Kelompok 3 ada Ibu Sinta Dwi Oktarina, Ibu Desi Arista, Bapak Abimail Setiawan, Ibu Teresia Abu, Justus Koli, lalu ada Pak Priyo Purnomo. Kelompok 4 ada Pak Bu Upami, lalu Bapak Zoki Abdi, Bapak Jaka Arifin, Dr. Dewi Puspitasari, Nur Azizah, dan Nur Tri Astuti. Lalu yang kelompok 5 ada Bapak Andreas Kurnianto, Rina Handayani, Dr. Jati Kartinawati, Trina Wahyuni, Dr. Fitri Emi, dan Rianti. Silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 2 masih sepi ini ya. Untuk yang kelompok 5 nanti silakan berderet di meja kursi paling belakang untuk nanti ketika bergesernya nggak terlalu banyak karena nanti tinggal narik satu meja saja. Jadi 1 paling kanan, sebelahnya 2, sebelahnya lagi 3, 4, 5 paling belakang. Berderet ke kanan kalau dari saya. Masing-masing kelompok berarti ada 6 harusnya sesuai dengan namanya ya. 1, 2, 3, 4. Gimana Bu? Oh, enggak, tadi ketua kelas maksudnya. Oke, semua sudah menempatkan diri di posisi di sesuai kelompoknya? Atau masih ada yang di luar? Oke, Bu Upami tadi yang tugas untuk S-Bring siapa? Gimana? Oke, silakan Bu. Tadi yang sudah ditunjuk untuk bertugas ice breaking. Bapak Ibu boleh berhadap di depan dulu sih. Oh ya, hadapnya ke depan dulu. Karena ini kita materi dulu. Bukan langsung penugasan tetapi kita materi dulu. Jadi silakan maju ke depan. Maju ke depan. Hadap ke depan. Sorry. Oke, tadi siapa yang sudah ditunjuk untuk tugas ice breaking? Ibu. Bentar, baru telepon. Atau refleksi dulu. Yang refleksi siapa Bu Pami? Yang hari ini ada? Besok ya? Oh ya. Oke. Ice breaking dulu aja. Kita tunggu dulu. Beliau masih baru telepon. Oke, hari ini kita akan belajar atau di sesi ini kita akan bersama belajar tentang tata kelola layanan kesehatan inklusif yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Wilfrida Wahyu Widyastuti, Eskep Nurse. Ya, beliau adalah manajer layanan keperawatan Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto di Semarang, begitu ya.
Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita bahkan bersama-sama ice breaking sebentar supaya nasi yang masih di tenggorokan, masih di dada itu bisa turun sampai ke perut gitu ya. Enggak gandoli meripat gitu ya, enggak gandoli mata. Jadi ngantuk begitu. Oke, Ibu sudah siap untuk ice breakingnya? Loh, jenengan ibu tadi Bu yang ditunjuk. Ayo silakan Bu. Sederhana aja, apa gitu. Mari silakan Ibu, maju ke depan kita kasih plus dong. Oke. Mari silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Dukung saya saat ini untuk melakukan hal yang sebisa kayak begitu. Kalau NTT cukup di belakang, maka hari ini bersama semua Tambua bisa dan kita semua bisa. Seperti itu. Apalagi yang itu? Oke. Supaya makanan yang baru habis dimakan bisa lebih cepat longgar, saya mengajak kita semua berdiri sedikit peregangan biar memorinya betul-betul bisa untuk menerima lanjutan ini. Izinkan saya pimpinannya cukup kalau saya pakai mic agak terganggu. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, start. Oke. 1, 2. Aduh. Oke. 1, 2, 3, 4, dah. Dor. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Tadi Mas tenggorokan, sekarang sudah ke dada, tapi belum ke perut berarti nasinya. Karena masih baru gini tadi. Ya enggak apa-apa, nanti sembari proses sambil mendengarkan Bu Wilfrida, nanti juga nasinya akan turun dengan sendirinya begitu. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Wilfrida. Kita kasih aplaus untuk Ibu Wilfrida. Monggo Bu Wil. Ya. Oh sudah, oke ini Bu, nanti yang ke bawah. Terima kasih Mas Bima yang energik ya. Tepuk tangan untuk Mas Bima nih yang bisa menghidupkan suasana dan saya dibantu karena saya mendapat jam yang sangat tidak nyaman ya. Jadi semua ada konsentrasinya di bagian tengah sehingga yang atas ini rada-rada kurang oksigen ya, agak kurang oksigen. Baik, tapi tanpa mengurangi rasa tidak enak, mari kita bersama-sama. Saya mendapat tugas dari panitia untuk menyampaikan tentang tata kelola di layanan kesehatan yang inklusif. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada gerakannya enggak Mas Bima? Semangat pagi. Lupa Mas Bima. Semangat pagi, hari baru, semangat baru, teman baru, peluang baru, luar biasa. Baik, tanpa berlama-lama karena kalau tata kelola itu mikirnya mesti panjang ya. Jadi
ini hal yang tidak mudah karena sering dilihat sebagian banyak ngomong ke tata kelola mesti regulasi. Iya apa iya? Iya Pak iya ya. Jadi di jam yang ini saya akan izin untuk sharing kepada Bapak Ibu bagaimana tata kelola layanan inklusif ya, layanan kesehatan yang inklusif. Izin yang paling jauh dari mana tadi? NTT Bu ya? Yang paling dekat NTT? Dari mana Bu? Tambua, baik. Terima kasih. Kemudian paling dekat berarti di Semarang ya. Semarang saya yang kenal Bu Dr. Jati, ya izin. Kemudian banyak teman-teman juga yang lain, tetapi mungkin sebagian besar ada yang belum kenal. Kalau nggak kenal namanya nggak sayang ya. Baik, izin saya Wilfrida, biasa dipanggil Frida. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Mantrasa Dr. Cipto Semarang. Kemudian kebetulan saya juga ada di tim inklusi rumah sakit dan dari Yakum. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang standar praktek manajemen layanan inklusif. Sebelum saya masuk, boleh saya minta tolong info di unit Bapak Ibu semua, apakah sudah menerapkan layanan inklusi ini? Mari. Sebagian. Dari mana? Dari Puskesmas Citis Kota Yogyakarta, Ibu. Terima kasih dari Yogyakarta. Sudah sebagian ya dokter ya. Itu termasuk dari sarana prasarannya sudah mulai ada? Iya. Oh belum semua, tapi sudah diawali ya. Baik nih dari Puskesmas, boleh yang mewakili dari rumah sakit ada? Ya, silakan Bapak, dari mana Pak? Rumah sakit jiwa mana Pak? Rumah Sakit Jiwa Dr. Adi Masjarwadi, Klaten. Dari Klaten, oh kemarin saya dari sana kebetulan ya, untuk manajemen risiko. Dari RS Klaten? Iya, Ya, jadi baik. mungkin sebagian besar sudah menerapkan itu Bu. Cuman memang harapannya yang lebih sempurna lagi untuk membuat itu secara eksklusif juga kan gitu. Baik. Jadi, Terima kasih Bapak. Jadi kalau di RSUD sudah ya RSJD. Kemudian ada lagi yang dari Dinas Kesehatan? Apakah sudah? Alhamdulillah 8 rumah sakit Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan untuk pelayanan inklusi, nggih Bu, kami menerapkan untuk fast track dan beberapa kami lihat di pelaporan RS online juga teman-teman dari rumah sakit termasuk rumah sakit Panti Wiloso juga sudah melaporkan kegiatan ini di pelaporan SIRS online. Baik. Begitu. Ya, Nun. terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa semua unit layanan pastinya sudah mulai melaksanakan ini. Tetapi mari kita lihat apa yang mungkin masih bisa ditingkatkan dari sharing kita pada hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, maka peserta diharapkan mampu merancang, mengelola, dan mengevaluasi sistem layanan kesehatan yang inklusif. Mungkin tadi sudah disampaikan pembicara yang terdahulu bahwa ada prinsip dasar dalam layanan inklusif. Bisa disampaikan apa aja prinsip? Ada yang bisa membantu saya? Apa Bu? Adaptif? Non-diskriminatif, apalagi? Kesetaraan ya juga ya, dan aksesibilitas. Ini yang paling banyak menjadi kendala bagi pasien-pasien atau yang membutuhkan pelayanan kita dalam layanan kesehatan. Mereka mengalami kesulitan
dalam aksesibilitas. Nah, tujuan khususnya ada beberapa. Yang pertama, memahami kerangka hukum, kebijakan, dan konseptual. Saya rasa ini tadi juga sebagian besar sudah dibahas sebelumnya. Kemudian yang penting adalah mampu melakukan analisis. Jadi kalau Bapak Ibu di layanannya sudah melaksanakan, bisa menganalisa layanan saya sampai di mana. Kemudian yang ketiga, menguasai teknik perencanaan, layanan kesehatan dengan pendekatan inklusif yang terukur. Dan yang keempat, mampu mengembangkan struktur organisasi dan tata kelola yang mendukung inklusivitas ya di layanan kita. Kemudian dapat menyusun kebijakan internal atau regulasi internal yang mendukung menjamin perlindungan hak-hak kelompok yang rentan. Dan kemudian juga melakukan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Jadi ini proses dalam pengorganisasian ya. Nah ini ada 7 pokok bahasan, tidak usah dipikir kenceng ya Bapak Ibu semua. Jadi karena ini memang cukup memakan pikiran, tetapi kita santai saja, nanti kita saling sharing apa aja yang ada dalam pokok bahasan ini. Yang pertama dari pendahuluan, kemudian kita akan melihat bagaimana perencanaan layanan kesehatan inklusif, kemudian pengorganisasiannya bagaimana pelaksanaannya, penguatan kapasitasnya, kemudian bagaimana menyusun kebijakan atau regulasi internal, dan yang terakhir bagaimana kita memonitoring evaluasi untuk jaminan mutu. Nah, Bapak Ibu, ini saya sampaikan bahwa latar belakang dari layanan kesehatan yang inklusif, kalau kita lihat bahwa ini adalah hak dasar dari setiap manusia di dalam UUD 45. Kemudian juga masih ada kesenjangan akses dan kualitas. Belum semua kita layanan kesehatan memberikan atau merencanakan atau juga menyiapkan fasilitas untuk akses dan kualitas pelayanan. Sebagai contoh, di beberapa tempat atau di rumah sakit kita sering mendapati pasien-pasien disabilitas. Disabilitas, apakah selama ini rumah sakit sudah memberikan fasilitas yang khusus untuk pasien disabilitas? Mulai tadi disampaikan dari puskesmas, apakah sarananya sudah ada, apakah pasien-pasien tersebut mudah mendapat pelayanan, mau mencari ruangan atau mendaftar itu dengan gampang. Itu salah satu ya. Kemudian kelompok rentan ini belum terlayani dengan optimal. Kemudian dari data global ternyata dari penelitian WHO tahun 2023 ada 1,3 miliar penyandang disabilitas. Kalau di Indonesia sekitar 22 juta ya. Ini dari Suksesnas tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, ini juga masih ada hambatan akses layanan ya. Nanti akan secara jelas disampaikan oleh Bu Sinta bagaimana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Nah, Bapak Ibu, tata kelola layanan inklusif ini enggak hanya regulasi. Kalau di rumah sakit Jiwa Klaten regulasinya sudah ada semua, Pak? Sudah ya. Berarti ini yang harus konsisten dilaksanakan. Karena ini butuh komitmen. Komitmen moral dan etika dan pelayanan yang aman dan bermutu agar juga kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas itu diberikan dengan baik, setara untuk semuanya. Nah, tata kelola layanan kesehatan inklusif ini yang pertama berdasarkan undang-undang ya 45 pasal 28, kemudian dari Undang-Undang Kesehatan 2023 juga sudah dijelaskan. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
Undang-Undang 39 tentang HAM sampai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar dan SPM di layanan kesehatan. Nah, ini konsep kunci tata kelola layanan kesehatan inklusif. Ini yang menjadi fondasi. Nah, kita semua harus memikirkan, ada 4 pilar yang harus kita pikirkan ketika kita membuat kebijakan, kemudian kita akan memberikan layanan inklusif. Kalau yang sudah ada, mari kita lihat kembali, apakah pilar ini sudah ada di dalam regulasi kita, di dalam implementasi kita. Nah, yang pertama adalah kesetaraan, ya. Setiap individu mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya, bukan sekedar layanan yang sama. Nah, indikator praktisnya penyesuaian layanan berdasarkan kebutuhan spesifik kelompok. Bapak Ibu, ada yang punya pengalaman dalam melayani pasien disabilitas? Punya, Bu? Bisa di-sharing kan? Ada yang sulit. Saya dari Puskesmas Kebon Dalem Kabupaten Pemalang. Kebetulan saya adalah bidan, Bu. Nah, kebetulan ada pasien dengan bisu, kemudian hamil. Kemudian ada juga pasien yang tuli, kemudian mau melahirkan. Disuruh mengeden, dia hanya bisa ketawa-ketawa saja. Terus kemudian ketika berinteraksi dengan yang bisu itu, untuk menyatakan apa keluhannya, beliau tidak bisa mengucapkan karena dia hanya bisa mengungkapkan sesuai dengan isi hati. Kemudian kita menggunakan bahasa isyarat pun mereka belum bisa seperti itu, Bu, karena beliau tidak terbiasa dengan bahasa isyarat seperti itu, Bu. Baik, ya, itu salah satunya ya. Ini Nggih. contoh nyata dan saya rasa juga beberapa yang lain juga. Terima kasih Bu. Bu Bidan siapa? Bu Artista. Terima kasih Bu Artista untuk sharingnya. Jadi di Pemalang ya, pasien-pasien demikian tidak hanya di puskesmas, di rumah sakit banyak ya. Ya, tapi kadang kita lewat, merasa itu pasien biasa sama dengan yang lainnya. Nah, mulai sekarang mari kita berpikir, apakah regulasi atau pelayanan kita sudah berpikir inklusi? Ya, kalau tadi disampaikan ada pasien bisu kemudian nggak bisa disuruh ngejen, kita nggak bisa ngomong yang tuli itu ya. Jadi agak kesulitan, maka di situ ada faktor hambatan. Pasti habis itu pakainya bahasa isyarat ya Bu ya. Tapi akhirnya selamat Bu. Puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, nah inilah yang menjadi salah satu dasar bahwa kita memang harus melakukan atau memberikan layanan inklusif di layanan kita. Ya. Kemudian prinsip non-diskriminasi tadi sudah disampaikan. Jadi nggak ada perlakuan berbeda berdasarkan ras, agama, gender, status ekonomi, disabilitas atau identitas lain. Kemudian yang ketiga, aksesibilitas universal. Layanan dapat dijangkau secara fisik, ekonomi, informasi, dan budaya oleh semua orang. Ya, indikator praktisnya adalah fasilitas ramah disabilitas, layanan bahasa, dan tarif berkeadilan. Ya, layanan bahasa. Mungkin kalau kita masuk ke rumah sakit, itu ada standar akreditasi yang menilai tentang elemennya adalah pasien-pasien dengan risiko rentan ya, pasien-pasien risiko tinggi, kelompok rentan di rumah sakit, itu juga sudah masuk di standar akreditasi. Maka kita memang harus melaksanakan layanan inklusif. Kemudian keamanan pasien, ini jelas ya, jadi keamanan pasien atau pasien safety terlebih pada pasien disabilitas, maka memang harus memperhitungkan kerentanan spesifik berbagai kelompok. Dan nanti di dalam kita workshop, maka kita akan melihat gimana sih standar keselamatan kalau kita buat SPO yang inklusif dari SPO yang ada. Kalau tadi kasusnya Bu Bidan, ada yang pasien disabilitas, maka kita harus bagaimana? Ya, ini yang harus kita buat protokol khusus untuk kelompok rentan dalam setiap prosedur. Ketika anamnese,
dokter anamnese, kalau menemukan kelompok rentan dan tidak ada yang mendampingi, apa yang dilakukan? Boleh? Masukannya, kira-kira kalau dokter melakukan asesmen, kemudian ketemunya kelompok disabilitas, tuli, dan dia tidak ada yang mengantar. Kira-kira apa yang dilakukan? Boleh? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Gimana, Dok? Ya, dipindahkan ke ruang khusus ya. Kemudian anamnese kembali. Nggih, seperti itu. Baik, terima kasih. Layanan fast track. Jadi kita memang butuh bantuan, maka rumah sakit memang seyogyanya mempunyai orang-orang atau konsultan sebagai apa? Juru bicara, penerjemah. Dan saya rasa Yakum kemarin sudah memfasilitasi pelatihan bahasa isyarat ya, Bu Sinta. Terima kasih. Ya, jadi ini yang perlu kita pikirkan di layanan kita untuk hal-hal supaya pasien dengan disabilitas terlayani dengan baik. Nah, kelompok rentan ini saya secara cepat saja, jadi ada penyandang disabilitas, kemudian lansia, perempuan dan anak, kelompok miskin dan rentan ekonomi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 ya. Nah, bagaimana yang kedua? Perencanaan layanan kesehatan inklusif. Yang pertama adalah kita harus menganalisa layanan kita. Pemahaman yang mendalam tentang populasi yang dilayani. Jadi ini terkait juga di bagian PKRS ya, atau UPKM. Jadi kita tahu, oh ini wilayah kita, pasien-pasien kita, ini di daerah bagian mana. Ya, jadi kita tahu kelompok disabilitas. Kalau di Semarang ada kelompok disabilitas khusus ya, Mas Dan, itu kita beberapa kali kita juga bekerja sama melibatkan beliau-beliaunya untuk ikut serta dalam penyusunan regulasi tentang disabilitas. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami mendalam tentang populasinya itu apa saja sih yang kita layani, maka harus dilakukan analisa situasi yang komprehensif dari dimensi epidemiologi, kemudian dari sosial, ekonomi, budaya, dan aksesibilitas. Ya. Nah, ini langkah-langkah penilaian kebutuhan yang harus dilakukan. Jadi yang harus Bapak Ibu nanti lihat kembali, dilakukan di unitnya masing-masing. Yang pertama adalah identifikasi populasi, kemudian analisis hambatan akses. Apakah unit layanan saya ini sudah bisa memenuhi hambatan fisik bagi disabilitas, ya. Kemudian yang ketiga, review layanan existing. Dibandingkan, saya sekarang layanan saya ini seperti ini, harusnya, nah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi tentang sarana, dan mungkin tadi sudah sebagian disampaikan, harusnya yang sesuai standar harus ada guiding block atau apa, nanti kita lihat kesenjangannya apa. Oh, di layanan saya belum ada penerjemah. Ya. Padahal kalau kita kaitkan dengan standar akreditasi di dalam bab komunikasi edukasi itu ada salah satu bahwa rumah sakit menyediakan apa Bu? Penerjemah bahasa, ya. Itu ada di dalam standar KE, ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi kita review, kita lihat, kita tentukan kesenjangannya, ya. Baru kemudian analisis kapasitas. Yang keempat, konsultasi partisipatif. Jadi ini juga bisa melibatkan kelompok-kelompok rentan dalam proses
penilaian kebutuhan. Karena beliau-beliau yang merasakan yang harus ada di rumah sakit apa. Ini kita butuh masukan dari kelompok rentan. Baru kemudian dilakukan analisis kapasitas institusi, bagaimana kita SDM-nya, apakah sudah siap? Apakah di unit layanan Bapak Ibu semua SDM-nya sudah dilatih tentang pelayanan inklusif? Belum ya. Jadi ini menjadi tantangan bagi layanan kesehatan kita. Kemudian setelah dilakukan analisa kapasitas institusi, bagaimana SDM-nya, bagaimana sarana yang ada, maka kita melakukan prioritisasi. Prioritasnya mau ngapain dulu ini? Disesuaikan dengan kemampuan unit, kemampuan institusi. Nah, ini rencana strategis inklusif ini harus mengintegrasi. Jadi bukan hanya khusus, tetapi dari yang umum kita sudah menyusun renstra, maka di dalamnya ini harus memuat terkait layanan inklusif. Ya. Komponen rencana strategis inklusif ini terdiri dari visi dan misi serta analisis SWOT yang inklusif. Jadi kita menetapkan visi dan misi, baru kemudian kita analisa SWOT inklusif, kita lihat kelemahan, peluang, ancaman dari dan perspektifnya inklusivitasnya. Contohnya, ya ini salah satu contoh, nanti Bapak Ibu silakan sesuai dengan dari unitnya atau instansinya masing-masing. Visinya adalah terwujudnya layanan kesehatan yang ramah, mudah diakses, setara bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi. Ya, ini sudah mengikut ada unsur-unsur pilar yang tadi sudah saya sampaikan ya. Misi, memberikan pelayanan kesehatan yang adil untuk semua, termasuk kelompok rentan, sampai dengan jangan lupa yang kelima ini, melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Ini contoh Bapak Ibu, jadi rumah sakit perlu menetapkan visi misi dari layanan inklusif di unit layanannya masing-masing. Nah, kemudian perencanaan ini juga berbasis kebutuhan. Tadi sudah saya sampaikan, dimulai dari identifikasi kebutuhan populasi yang belum terpenuhi. Ya, kalau tadi di Puskesmas Pemalang sudah didapatkan ya populasinya ada ibu hamil, ternyata ada yang bisu tuli. Nah, ini sudah identifikasi. Apakah rumah sakit sudah memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan pasien ini? Kalau belum, maka ini dibuat kira-kira yang bisa saya atau unit lakukan, instansi lakukan untuk memberikan pelayanan yang setara itu apa? Ini menjadi dasar ya perencanaan. Kemudian layanan ini dirancang untuk mencakup seluruh segmen populasi. Kelompok rentan menjadi pertimbangan utama dalam desain layanan. Kemudian ekuitas dan efisiensi diintegrasikan secara seimbang. Boleh diinfokan dari RSJD Klaten, mungkin kelompok rentan yang diidentifikasi di rumah sakit Bapak. Oke, mungkin terima kasih Bu. Jadi untuk di tempat kita kan sudah semuanya berbasis sistem. Jadi pendaftaran sudah yang bagi risiko tinggi, karena sekarang di fast track itu sudah ngisi dari kriteria kita yang ada. Jadi ada pilihan misalnya pasien A, kriteria pakai kursi roda, pergerakan ekstremitas bawah tidak bisa, itu udah ngisi. Tinggal nanti datang ke tempat kita, tinggal kita verif apakah ini memang layak masuk fast track atau tidak. Gitu. Baik, luar biasa nih tepuk tangan ya. Untuk tepuk tangan Bapak Ibu semua. Jadi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Klaten ya Pak ya, sudah menerapkan, sudah bahkan ada sistemnya. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Mulai dari perencanaan otomatis di awalnya proses ini sudah dilakukan oleh teman-teman dari Rumah Sakit Jiwa Klaten ya. Kemudian standar yang fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan.
Kalau tadi diidentifikasi kelompok rentan, dia masuk pakai kursi roda, sudah ditetapkan dia yang masuk kriteria fast track apa tidak, ini adalah poin ini. Standarnya yang fleksibel dan mudah diterapkan. Nah, dalam penyusunan rencana strategis inklusif, maka ada tujuan strategisnya yang terukur. Nanti kita lihat. Targetnya spesifik, peningkatan akses dan kualitas layanan untuk kelompok rentan. Ada yang bisa brainstorming, bagaimana sih kita menetapkan tujuan strategis yang terukur? Masalahnya misalnya satu, belum ada RAM di layanan kesehatan kita. Tujuan spesifiknya dari identifikasi kesenjangan itu kira-kira seperti apa? Tujuannya adalah, tadi yang nggak ada apa? RAM. Maka tujuan strategis yang terukur bunyinya seperti apa? Ada yang mau mencoba? Nggak ada coklat nih Mas Bima. Ada yang mau mencoba? Jadi kebutuhannya adalah pelayanan kita untuk menuju layanan inklusif, belum ada RAM-nya. Maka tujuannya spesifik yang terukur kira-kira seperti apa? Kalau nggak ada RAM berarti kita harus ngapain? Yang direncanakan apa? Mengadakan. Ya betul Pak. Ya. Jadi yang spesifik dan terukur, misalnya RAM-nya di bagian mana? Mungkin di jalan depan ya, ketika pasien masuk, pintu masuk. Maka tujuannya harus spesifik dan terukur. Tujuannya ada RAM di pintu masuk pasien. Ya, begitu. Jadi terukur sehingga nanti kita ketika mengevaluasi akan lebih mudah. Ya. Kemudian program dan kegiatan inklusif ini adalah intervensi konkret yang merespon kebutuhan spesifik kelompok. Kalau tadi disampaikan masalahnya ada pasien yang kita kesulitan dengan dia tuli, maka kebutuhan kita apa nih? Apa? Betul Bu, ya, peningkatan SDM. Tetapi bisa diukur nggak kalau peningkatan SDM? Masih luas, ya, tetapi spesifik, maka tujuannya adalah ada SDM yang terlatih bahasa isyarat atau yang dibutuhkannya. Itu maksud saya. Jadi yang terukurnya seperti itu. Kemudian anggaran responsif inklusif. Maka ini harus ada alokasi sumber daya yang memprioritaskan kebutuhan kelompok rentan. Nah, ini nanti akan dibahas besok oleh Dr. Susi, jadi saya tidak akan membahas. Yang keempat adalah indikator kinerja inklusif. Jadi ini metrik untuk mengukur kemajuan inklusivitas secara kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif, tadi tujuannya adalah ada RAM di pintu masuk. Maka indikator kinerja inklusifnya tersedia RAM, ya. Pada kapan? Ya, pada tahun ini atau indikator kinerjanya bisa juga tidak hanya RAM khusus di situ ya. Misalnya berapa persen sudah dilakukan atau 100% ada RAM di tempat-tempat masuk pasien. Seperti itu indikatornya. Nah, perencanaan anggaran responsif inklusif ini bisa menggunakan berbagai cara, nanti besok akan dibahas tuntas oleh Dr. Susi. Nah, ini juga perencanaan tenaga kesehatan, besok Bu Susi akan menjelaskan tentang manajemen SDM-nya, tetapi di sini ini juga tidak kalah penting. Jadi pada perencanaan tenaga kesehatan, ini unit kerja instansi itu menyiapkan
menyiapkan tenaga kesehatan yang mampu memahami dan memenuhi kebutuhan. Ya. Komponen perencanaannya yang pertama adalah analisis kebutuhan tenaga kesehatan. Ya, tidak hanya bahasa isyarat, sebenarnya ada lagi banyak macamnya ya, Bu Sinta ya. Ya, nanti akan dijelaskan Bu Sinta. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan pasien disabilitas, maka ini kita lihat dulu. Oh, di tempat kita sama sekali belum ada pelatihan disabilitas. Saya masih ingat waktu dilatih sama Bu Sinta, beliau cara mendorong atau menempatkan pasien disabilitas itu ternyata spesifik ya. Dan itu ada pelatihannya. Jadi mari Bapak Ibu kita lihat dulu, dianalisa dulu kebutuhan untuk tenaga kesehatan. Kemudian distribusi tenaga kesehatan yang merata, peningkatan kompetensi, pelatihan inklusi. Kalau di rumah sakit biasanya on call ya, konsultan atau layanan penerjemah itu biasanya on call ya. Kemudian rekrutmen yang mempertimbangkan keberagaman. Di Yakum sendiri ada kebijakan 1% ya, Mas Denia, untuk karyawan yang disabilitas untuk diterima. Kemudian kompetensi yang dibutuhkan bagi tenaga kesehatan, ini yang harus kita lihat, kita analisa apakah sudah ada. Jadi ini komunikasi inklusif, kemudian empati terhadap kelompok rentan, pemahaman disabilitas dan budaya, dan pelayanan tanpa diskriminasi. Jadi pelatihan tentang pelayanan inklusif di unit kita. Kemudian yang ketiga adalah pengorganisasian dan tata kelola inklusif. Halo? Hai. Hai. Oh, terima kasih. Tepuk tangan, masih konsentrasi. Ini berarti makanannya sudah sampai mana ini Pak Bima? Ya baik, saya lanjutkan ya, karena ini jujur rada membosankan juga kalau kita jinglengi regulasi ya. Yang pertama, jadi ini proses ini mengatur struktur, siapa berbuat apa ya, mengatur struktur peran dan sistem kerja agar layanan dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Nah, ada satu pasien di Bangsal, ruang rawat inap ya, jadi dia kebetulan mengalami disabilitas tuli, tidak mendengar, memang agak susah ya, kita harus kebetulan nggak ada yang jaga, jadi kami banyak mendapatkan pasien-pasien yang gelandangan, karena direktur kami itu semua pokoknya open, semua diterima, tidak boleh menolak pasien. Susahnya tuh kalau mabuk ya. Tapi ini terjadi pasien-pasien yang disabilitas tuli waktu itu kebetulan yang jaga juga belum mendapatkan pelatihan. Ya, ini satu kesenjangan ya, banyak di rumah sakit di layanan kesehatan sehingga sulit sekali untuk melakukan anamnese yang jelas ketika pasien itu masuk di ruangan, dia harus dilakukan anamnese, dan juga terjadi ketika kita harus melakukan permintaan atau menjelaskan inform consent. Ini terjadi Bapak Ibu, jadi ini menjadi dasar kita juga ya. Tujuannya adalah, jadi pengorganisasian tadi menjamin pelayanan yang adil dan merata, memastikan semua kelompok terlayani dan meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan. Jadi sekarang belajar dari kasus itu, ketika pasien itu masuk dengan disabilitas, maka ada jalur khusus, kita semua tahu bahwa ada pasien dengan disabilitas di ruang itu, kemudian saling mensupport, terutama untuk penerjemah bahasa kalau mereka tidak ada pendampingan. Komponen pengorganisasian, bagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, koordinasi antar unit layanan, dan penempatan SDM sesuai kebutuhan inklusif ya. Nah, elemen kunci pengorganisasian inklusif yang pertama otomatis dari pokok-pokannya ya, dari pimpinan. Dari pimpinan
di mana direktur atau kepala fasilitas sebagai champion inklusivitas punya kewenangan alokasi sumber daya. Ya. Kemudian unit atau tim khusus yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan praktek inklusif ini bisa dalam bentuk tim pelayanan inklusif rumah sakit atau puskesmas, ya, ada di sini. Kemudian ada penanggung jawab di bagian masing-masing yang melayani pasien-pasien atau kelompok rentan itu, ada PIC-nya masing-masing sehingga mempermudah koordinasi, kemudian ada jalur pengaduan yang jelas. Dan yang terakhir, keterlibatan komunitas. Dan kita memang benar-benar memerlukan keterlibatan orang-orang di komunitas, dan ini saya melihat di Yakum untuk keterjangkauan bagi komunitas ini sangat luar biasa. Ada Posyandu, ya Pak Daniel itu pakarnya di sana, dan nanti besok bisa lihat di Citarum, Posyandu untuk layanan disabilitas. Ada kita mendampingi Posyandu tersebut, dan itu satu program di Yakum. Nah, kemudian yang keempat, tadi sudah di perencanaan, kemudian di layanan kesehatan inklusifnya. Kalau standar aksesibilitas fisik dan komunikasi serta informasi nanti akan lebih jauh disampaikan oleh Bu Sinta. Kemudian ini saya menyampaikan yang standar prosedural inklusif, ya. Bapak Ibu, kita semua yang ada di layanan kesehatan, mari kita lihat, ya, apakah dari tahap-tahap pelayanan di instansi kita sudah memikirkan sampai dengan inklusif, ya. Dari layanan pendaftaran, proses pendaftaran yang fleksibel dan tidak diskriminatif. Ya, mari kita lihat contoh implementasinya, formulir dalam format aksesibel, waktu ekstra untuk kelompok kebutuhan khusus, tadi disampaikan ada dimasukkan di ruang tersendiri, silakan. Jadi itu inovasi. Kalau tadi di Rumah Sakit Jiwa Klaten sudah ada sistem khusus, ini juga bisa menjadi bisa diadop, ya, dicontoh dan dikembangkan. Mari masing-masing melihat supaya mungkin ada loket khusus untuk disabilitas atau menyediakan caregiver. Ya, mari dilihat Bapak Ibu masing-masing. Kemudian triase. Ketika masuk rumah sakit, kita lihat triasenya. Nah, ini prioritas triase untuk ibu hamil, lansia, dan disabilitas berat. Otomatis ini harus diatur Bapak Ibu. Jadi nanti di dalam workshop, mari silahkan kalau mau salah satu yang diangkat adalah pembuatan SPO tentang triase bagi kaum rentan, silakan, ya. Tapi kita harus punya dulu, mau diapain? Apakah ibu hamil, lansia, disabilitas disamakan dengan pasien-pasien yang biasa? Kemudian yang ketiga, anamnesis, ya. Teknik komunikasi adaptif dan penggunaan alat bantu. Ya, sekarang sudah media digital, bisakah kalau kita dengan pasien-pasien yang tidak bisa mendengar, kita buat edukasinya dalam bentuk film? Saya rasa ini lebih mudah, ya, bagi PKRS untuk menyediakan. Nah, ini salah satunya. Kemudian anamnesis dengan juru bahasa isyarat, piktogram untuk tunawicara, ini, ya. Pemeriksaan fisik, kita melakukan akomodasi fisik dan privasi yang terjamin. Jadi ketika melakukan pemeriksaan fisik, kita melihat, ya, meja periksa yang bisa direndahkan, area pemeriksaan privat untuk gender yang sensitif. Ya. Kemudian pada tahapan diagnosis dan edukasi. Jadi standar inklusifnya penyampaian informasi yang dapat dipahami oleh kelompok tertentu, semua kelompok yang disabilitas, ya.
Kemudian ini contoh implementasi adalah materi yang easy-read, penerjemahan, penggunaan model anatomi taktil. Ini perlu kita pikirkan untuk memenuhi layanan inklusif pada saat penegakan diagnosis dan edukasi. Beberapa dokter saya sudah melihat itu menggunakan, biasanya langsung menggunakan tab-nya untuk penjelasan. Itu juga salah satu upaya ya. Kemudian terapi dan prosedur, ini penyesuaian protokol untuk kebutuhan khusus pasien-pasien yang rentan. Misalnya sedasi untuk prosedur invasif pada pasien dengan gangguan sensorik parah. Ya. Dan ketika pemulangan, maka rencana pemulangan mempertimbangkan kondisi home environment. Ya, kalau di rumah sakit ada yang namanya manajer pelayanan pasien. Ya, manajer pelayanan pasien itu seperti tour guide-nya pasien. Maka ketika pasien disabilitas ini datang, maka dia akan masuk dalam kategori pasien yang harus didampingi oleh manajer pelayanan pasien. Jadi semua kebutuhannya akan difasilitasi. Ya, jadi ketika dia pulang, maka MPP ini berkewajiban juga memastikan bahwa pasien tersebut di rumah sama siapa, pulangnya sama siapa, ada enggak alat-alat yang dibutuhkan tersedia, sampai sebegitunya kalau dia dikelola oleh manajer pelayanan pasien ya. Kemudian ada sistem follow up. Jadi sistem follow up yang menjangkau kelompok sulit dijangkau. Boleh kunjungan rumah, telemedicine untuk daerah terpencil dan layanan antar jemput. Sharing kalau di tempat kami itu yang agak sulit adalah pasien-pasien ODA. Pasien-pasien ODA yang sudah tidak bisa kemana-mana, itu biasanya kami konselornya datang ke rumah membawakan obat. Ya, karena kalau dipindah ke rumah sakit lain nggak mau. Nah, ini salah satu juga bahwa kita harus melakukan follow up pasien-pasien kita yang dengan kelompok rentan. Kemudian juga masuk dalam layanan inklusif adalah layanan kesehatan mental yang inklusif ya. Apakah sudah ada Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu layanan kesehatan mental? Karena kan kaum disabilitas ini rentan sekali ya. Kalau di RSJD otomatis sudah ada ya Pak ya. Ya, kalau yang di rumah sakit umum daerah lain ada? Ada? Belum? Belum? Di puskesmas sudah ada dok? Untuk layanan mental? Posyandu jiwa, sudah ada ya? Oh iya, baik. Jadi ternyata kita memerlukan juga nanti bisa dilihat kembali salah satu peluangnya karena ternyata kesehatan mental ini komponen yang integral bagi layanan kesehatan yang inklusif ya. Prinsipnya berfokus pada pemulihan, kekuatan dan harapan, gak cuman manajemen gejalanya, tapi sampai habis dikelola. Kemudian trauma informed care, memahami dan merespon dampak trauma sampai dengan peer support, integrasi dengan layanan primer. Nah ini tadi kalau di layanan primer ada posyandu jiwa sebenarnya bagus ya. Jadi menjadi catatan juga ya. Kemudian keterlibatan keluarga dan komunitas. Bapak Ibu, keterlibatan keluarga dan komunitas ini untuk pasien-pasien disabilitas memang sangat-sangat mendukung, sangat penting. Jadi bagaimana rumah sakit atau layanan institusi kita melibatkan keluarga, melibatkan jaringan dukungan sosial selama proses pemulihan ya. Dan yang terakhir adalah anti stigma. Pelatihan anti stigma wajib bagi semua tenaga kesehatan. Kemudian yang masuk dalam layanan juga adalah layanan sistem pengaduan. Tapi saya rasa ini semua sudah ada ya, baik di rumah sakit maupun puskesmas, saya tidak akan banyak. Intinya bahwa temuan pengaduan menjadi input perbaikan yang sistemik bagi unit layanan kita.
ada komplain atau keluhan selama ini, punya pengalaman dari pasien-pasien disabilitas? Pernah Pak? Biasanya, oh iya, toilet ya. Toilet itu untuk kaum disabilitas menyulitkan ya. Mungkin akses pintunya yang tidak standar ya. Bagus ya. Jadi banyak hal. Ini yang harus kita lakukan perbaikan sistemik. Karena nanti kalau kita diaudit sama Bu Jati itu, diaudit rumah sakitnya diaudit, sarananya belum sesuai, apa pintunya, ukurannya, dan ramah disabilitas. Baik, terima kasih ya. Jadi itu salah satu contohnya dan banyak saya rasa hal-hal yang jadi masukan dari pasien-pasien atau komunitas yang kita layani untuk perbaikan sistemik ya. Nah, ini penguatan kapasitas tenaga kesehatan, seperti saya sampaikan tadi bahwa tenaga kesehatan itu adalah faktor penting dalam layanan kesehatan. Penguatan kompetensi inklusif ini besok juga akan disampaikan Bu Dr. Susi bahwa kita dengan ini KSA, Knowledge, Skills, dan Attitude. Ya, ini Bapak Ibu tidak mudah. Saya pengalaman di rumah sakit itu yang paling sulit itu dari KSA itu apa? Attitude itu apa yang paling sulit? Apa Bu? Apa kira-kira? Attitude, iya. Salah satu komponen dari attitude yang sulit sekali di rumah sakit adalah komunikasi. Komunikasi non-verbal. Ya, termasuk salah satunya nanti kalau kita masuk tentang disabilitas adalah stigma. Ya, ini menjadi tantangan kita di layanan kesehatan. Dari kasus atau komplain pasien, komplain keluarga pasien di rumah sakit, semuanya tentang komunikasi dan attitude salah satunya itu. Ya, ini tantangan buat kita. Ya, nah ketika di domain kompetensi kerangka hukum, maka kita berikan pengetahuan tentang regulasi hak-hak kelompok rentan secara nasional dan internasional. Kemudian keterampilan, maka kita berikan menganalisis kepatuhan layanan terhadap standar HAM. Kemudian pada attitude-nya kita tingkatkan kompetensi, kapasitasnya tentang komitmen terhadap hak asasi dan martabat manusia. Begitu selanjutnya kompetensi budaya sampai dengan komunikasi efektif ya. Teori komunikasi itu sebenarnya sudah bolak-balik disampaikan, sering disampaikan. Tapi pada kenyataannya masih ada Google review atau keluhan langsung terhadap attitude tenaga kesehatan itu masih ada ya. Sabar ini kalimat yang susah ya. Sabar, tenaga kesehatan harus sabar dengan berbagai karakter pasien. Apalagi kalau disabilitas tentunya kita harus punya waktu luang banyak. Sementara yang di belakang ngantri ya, pekerjaannya banyak, itu tantangan kita. Sabar. Sabar ya. Sabar ya Pak ya. Ya. Nah, yang keenam, kita masuk kepada penyusunan kebijakan internal yang inklusif. Ya. Maka langkah awal kalau kita mau menyusun satu kebijakan yang inklusif, maka kita harus mengidentifikasi klausul atau ketentuan diskriminatif atau tidak akomodatif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Gampangannya dilihat regulasinya, misalnya kebijakan pelayanan rumah sakit, kebijakan pelayanan instansi di puskesmas atau di dinas kesehatan. Regulasinya apakah ada klausulnya tentang pelayanan inklusif. Ya. Kemudian dilakukan proses audit kebijakan, diinventarisasi semua kebijakan SOP atau SPO dan peraturan internal yang berlaku, kemudian direview tadi saya bilang. Ya.
kalau nerima pasien, apakah sudah ada kriteria inklusivitas ini terdiri dari aksesibilitas, non-diskriminasi, dan kesetaraannya? Unsur ini apakah ada? Jadi apakah 3 unsur ini ada dalam regulasi-regulasi yang ada di instansi? Kemudian yang ketiga, setelah direview maka dilakukan konsultasi stakeholder, ya. Boleh dicobakan, diminta yang terkait apakah ini bisa dilakukan regulasinya. Kemudian dilakukan prioritisasi, menentukan kebijakan yang paling mendesak, yang mana mau diubah, dikembangkan, kemudian direvisi dan pengembangan, dan divalidasi, ya, sebelum kebijakan itu disahkan. Nah, kebijakan non-diskriminasi, ada kebijakan wajib, yaitu kebijakan non-diskriminasi. Cakupannya larangan diskriminasi, ras dan etnis, agama, kepercayaan, sampai dengan status pernikahan. Ya. Jadi ini semua masuk dalam kebijakan yang ada, masuk dalam kebijakan non-diskriminasi di layanan kita. Kemudian ada kebijakan tentang kewajiban akomodasi yang wajar. Jadi fasilitas kesehatan wajib menyediakan akomodasi yang wajar bagi kelompok berkebutuhan khusus. Kecuali kalau akomodasi tersebut menimbulkan beban yang tidak proporsional. Jadi kemampuannya belum nyampe, tetapi kita juga harus memodifikasi sehingga kita tetap tidak melupakan bahwa kita wajib menyediakan akomodasi. Ada prosedur pengaduan dan sanksi yang jelas bagi pelanggaran kebijakan non-diskriminatif, ya. Kemudian kebijakan aksesibilitas, maka di sini disusun unit layanan atau instansi, ada kebijakan aksesibilitas. Ini merupakan komitmen dari institusi untuk memastikan bahwa semua aspek yang dibutuhkan bagi pasien itu dijangkau oleh semua orang. Jadi dimensi aksesibilitasnya kalau fisik, maka ketentuan kebijakannya adalah memenuhi standar aksesibilitas fisik sesuai peraturan. Kemudian kalau komunikasi, maka ada kebijakan ketersediaan layanan juru bahasa isyarat, penerjemah, sampai dengan format yang memudahkan dan materi yang isi read, ya. Aksesibilitas ekonomi, ya, mekanisme keringanan biaya, jaminan tidak ada penolakan layanan. Saya rasa ini seluruh institusi mestinya ada, ya, karena ada di kebijakan yang harus ada di pelayanan IGD, ya. Kemudian aksesibilitas informasi. Jadi seluruh informasi layanan tersedia dalam format yang aksesibel, ya. Contohnya Digital Web Content Accessibility Guidelines, jadi ada pedoman untuk untuk accessibility yang bisa dipakai ketika membuat konten, memudahkan untuk diakses, ya. Kemudian yang ketiga adalah aksesibilitas layanan, jadwal dan prosedur layanan yang fleksibel. Kemudian aksesibilitas geografis, layanan penjangkauan yang aktif, ya. Ini salah satunya sebenarnya yang didukung oleh Provinsi Jawa Tengah, ya. Dalam spelling itu kan itu juga jangkauan bagi komunitas yang secara geografis sulit mengakses. Nah, kebijakan perlindungan kelompok rentan saya rasa sudah jelas. Jadi ada kebijakan perlindungan anak sampai dengan kebijakan penempatan pasien yang aman, ya. Prosedur penempatan kamar rawat inap yang mempertimbangkan keamanan bagi kelompok rentan, ya. Kalau di rumah sakit bisa penempatan pasien-pasien dengan ODA, ya, kalau masuk kelompok rentan, penempatannya supaya aman, dia ditempatkan bukan di isolasinya adalah isolasi positif, ya. Kemudian implementasi
dan pemantauan kebijakan setelah dibuat kebijakan inklusif dan regulasi layanan inklusif, maka perlu dilakukan adalah pemantauan, ya. Sebelumnya harus dilakukan sosialisasi, integrasi dalam orientasi. Jadi ketika ada orientasi mahasiswa, ada orientasi pegawai baru, maka ini harus terintegrasi bahwa mereka juga diberikan informasi tentang kebijakan layanan inklusif. Kemudian dari kebijakan itu, maka karena kebijakan itu bersifatnya garis besar saja, harus dilakukan pembuatan SPO turunan, pemantauan kepatuhan, sistem pelaporan dan review berkala. Tadi sudah disampaikan Dr. Putri tentang pelaporan dan memang banyak ya laporan rumah sakit, banyak sekali yang harus dilaporkan, tetapi ini untuk melihat data secara global ya, tujuannya baik ya, dan harus kita dukung. Kemudian penyusunan regulasi inklusi di rumah sakit, maka semua saja, tidak hanya di rumah sakit sebenarnya, dimulai dengan penyusunan kebijakan. Kebijakan itu emak-emaknya, pok-pokannya, itu yang menjadi dasar, baru turun pedoman. Bedanya pedoman dengan panduan, ada yang bisa bantu saya? Pedoman dan panduan. Betul, jadi kalau pedoman itu mengatur banyak hal. Kalau panduan mengatur hanya satu. Ya, ini yang jadi patokan kita ya. Program kerja adalah serangkaian kegiatan yang kita rencanakan untuk melakukan satu kegiatan ya. Kemudian SPO jelas bedanya dengan panduan, kalau ini hanya petunjuk, tetapi kalau SPO lebih ke teknis. SPO ada dua, teknis dan administratif. Ya, kalau teknis maka itu ya instruksi langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Misalnya edukasi, cara atau pendampingan pasien disabilitas tunarungu. Ya, itu salah satunya ya. Itu maka langkah-langkah yang harus dibuat apa? Secara teknis, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang nggak boleh lupa, ketika kita membuat suatu program maka harus ada monitoring dan evaluasi. Bedanya monitoring dan evaluasi? Monitoring memantau terus-menerus. Kalau evaluasi hanya dalam waktu periode tertentu. Terima kasih Bapak Ibu masih concern ya. Jadi benar, kalau kita monitoring maka kita melihat, memastikan prosesnya berjalan atau tidak. Tapi kalau evaluasi maka kita melihat dampak atau hasilnya. Ya. Tujuannya menjamin layanan kesehatan adil dan non-diskriminatif, kemudian dari situ kita bisa mengidentifikasi lagi apa yang masih ada kesenjangan dalam layanan kesehatan, kemudian yang terakhir meningkatkan. Dari itu kita lihat bisa apa yang kita tingkatkan dari hasil evaluasi. Tujuan utama adalah memastikan semua orang itu mendapatkan manfaat layanan inklusi. Ya. Komponennya ada indikator inklusif, jadi akses, kualitas, kepuasan, kemudian pengumpulan datanya terpilah, jadi benar-benar data pasien yang disabilitas atau dia disabilitas dia secara gender atau secara ekonomi. Kemudian dilakukan monitoring rutin, evaluasi berkala, umpan balik. Dan ini siklusnya saya rasa sudah paham semua, dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, perbaikan yang terus-menerus. Ini contoh ya, indikator layanan kerja inklusif. Indikatornya aksesibilitas fasilitas. Maka di sini didefinisikan ketersediaan sarana ramah disabilitas, ramp, toilet, jalur khusus,
Nah ini target atau tujuannya nanti ada lebih atau sama dengan 80%. Sehingga ketika kita melakukan evaluasi ini bisa diukur. Baru sampai berapa persen? Kalau 70% berarti belum tercapai. Ini contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Nah, sistem laporan inklusif, saya tidak bahas banyak, tadi sudah dibahas tentang yang laporan eksternal ya, yang di SIRS online. Level operasional sudah jelas, bisa dengan dashboard, ya, insiden aksesibilitas, laporan harian, harapannya sih nggak ada ya kalau insiden diskriminasi, tapi ini sebagai salah satu bentuk laporan. Ya. Misalnya dari depan ada pasien disabilitas yang jatuh, ternyata tidak ada pengaman untuk berjalan, ya. Ini bisa menjadi laporan harian. Kemudian level manajerial, maka ada laporan bulanan, progress report implementasi rencana aksi inklusif. Kemudian level strategis bisa kuartal atau tahunan, ya. Sesuai dengan kebijakan dari Bapak Ibu di pedoman kerja tim layanan inklusif unitnya masing-masing. Nah, dalam evaluasi diperlukan audit. Audit inklusivitas ini salah satu bentuk dari evaluasi. Kita bisa melakukan audit aksesibilitas, jadi dinilai fasilitasnya terhadap standar aksesibilitas nasional dan internasional. Kemudian yang kedua, di audit kebijakan, direview semua kebijakan dan SPO, audit budaya organisasi, survei staf dan pasien tentang iklim inklusivitas, kemudian audit komunikasi, dilihat materi informasi terhadap standar aksesibilitas, dan audit keuangan, verifikasi alokasi penggunaan anggaran untuk program inklusif, dan audit partisipatif. Bagaimana pelibatan dari komunitas rentan dalam proses audit, ya. Kemudian yang terakhir dilakukan siklus perbaikan. Salah satu yang saya sampaikan adalah dengan PDCA, ya. Macam-macam ini metodenya, ini salah satu bisa dipakai, ada PDSA juga ya. Jadi ketika ada fase plan, rencana, diidentifikasi masalah inklusivitas berdasarkan data, dilakukan analisis akar penyebab, dan rancangan intervensi perbaikan yang terukur. Ya. Kemudian dilakukan implementasi intervensi perbaikan dengan skala prioritas. Mana yang mau diperbaiki, dicek, dievaluasi efektivitas intervensinya, kemudian ditindaklanjuti dengan standarisasi intervensi yang berhasil atau diredesain untuk perbaikan yang selanjutnya. Begitu. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sharingkan hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Kita bisa sharing bersama. Kalau ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan, saya malah berterima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bima. Terima kasih Bu Wil. Kita kasih plus untuk Bu Wil. Terima kasih atas materinya dan kita kasih plus untuk kita semua atas perjuangan menahan kantuk dan lelah ya, dan lelah yang sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian perjuangkan begitu ya. Berarti ini karena ini juga sedikit mengalami kemunduran waktu, ini langsung saja masuk ke penugasan ya Bu ya. Karena nanti ini sudah mundur sekitar ya 30 menit ya. Oh ya baik, maaf karena memang tata kelola itu panjang ya. Iya, enggak apa Bu. Nah baik. Jadi nanti penugasan akan ya sampai nanti jam 2:30. Baik, karena penugasannya sampai 2:30, mohon ditampilkan. Bapak Ibu kita workshop, jadi paling tidak Bapak Ibu bisa mencoba, kalau yang sudah pernah ya berarti melihat kembali apakah memang sudah sesuai atau masih ada yang bisa ditingkatkan. Jadi kita menyusun standar praktek manajemen layanan kesehatan inklusif, indikator capaian, strategi pencapaian, dan mekanisme monitoring evaluasi. Tapi tidak semua Bapak Ibu, beberapa saja. Jadi kami berharap nanti peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan inklusivitas di instansinya masing-masing. Kemudian yang kedua, bisa menyusun peraturan internal dari unit layanan terkait layanan inklusif, dari kebijakan, kemudian pedoman kerja, sampai dengan SPO. Dan yang ketiga, mengintegrasikan prinsip inklusi ke dalam program kerja nyata, sehingga nanti
teman-teman semua punya dokumen yang siap diterapkan di instansi masing-masing. Ya. Deskripsi tugasnya, setiap kelompok diminta menyusun satu SPO inklusi, silahkan diidentifikasi, dipilih apa saja ya tentang layanan yang ada di tempat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sesuai tata naskah instansi, tetapi untuk mempercepat saya kasih template-nya supaya cepat ya. Dan menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi secara singkat layanan inklusi. Kalau ini satu kelompok ada berapa orang Pak Bima? Ada 6, silahkan gimana pengorganisasiannya, 3 orang membuat SPO, yang satu membuat, 3 orang membuat draft rancangan untuk rencana layanan inklusi ya. Penugasan kelompok karena ini masih 30 menit, berarti 15 menit saja sebisanya ya. Nanti kita bisa diskusi. 15 menit presentasi kelompok, langsung di template-nya sudah dibagikan belum Mas Bima? Mohon dibagikan ke peserta. Ya, pakai yang itu. Pakai yang ini, format penugasannya, jadi SPO-nya sebenarnya ada yang format khusus ya, tetapi nanti masing-masing sesuai dengan instansinya masing-masing, tetapi ini adalah intinya. Jadi judulnya apa, pengertian, tujuan, kemudian pengertian jelas ya, tujuannya, kebijakannya apa, prosedurnya bagaimana, secara singkat saja, dan unit yang terkait apa ada, apa enggak ya. Kemudian yang kedua, format penugasan ini untuk rencana program, mau diapain, mau gimana setelah kita pulang, ya tidak usah sampai budget karena budget nanti dengan Bu Susi, kira-kira apa yang mau dilakukan, ya apakah mau meningkatkan kompetensi atau membuat regulasi dulu silahkan, nanti ditetapkan dengan ini ya, ada nama program, tujuan, sasaran, kemudian kegiatannya apa, waktunya, penanggung jawab, monitoringnya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Tolong dibagikan. Sudah Bu. Jadi Bapak Ibu sudah untuk template sudah di WA di grup peserta. Silakan itu langsung dikerjakan di situ dan waktunya 30 menit. 15 menit untuk mendiskusikan dan 15 menit nanti akan presentasi secara singkat gitu ya. Monggo, silakan Bapak Ibu 30 menit. Stretching dulu enggak apa-apa kalau ngantuk. Karena ini waktunya memang agak mundur tadi. Hah? The goodness of the Lord in the land of the living. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. To see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen thine heart.
within thy heart. Wait, I say, on the Lord. Wait, I say, on the Lord. Be of good courage, he shall strengthen